Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Asar TV, channel yang insya Allah akan selalu berbagi konten yang bermanfaat. Pastikan Anda telah menekan tombol like dan subscribe sebagai dukungan untuk meningkatkan channel kami. Dan jika video ini bermanfaat, tekan tombol share agar senantiasa kita berbagi kebaikan kepada sesama. Dan para pemirsa, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, nanti kami akan jawab melalui konten yang berikutnya. Jadi silakan jika ada pertanyaan tentang apa saja yang berhubungan dengan agama Islam, dengan ajaran ini, insya Allah kami akan menjawab itu melalui tayangan video yang berikutnya. Kali ini kita akan melakukan tanya jawab seputar pelaksanaan akikah. Bersama kami telah ada salah seorang narasumber. Beliau kami perkenalkan, nama beliau Ustadz Hanafi Labarani Hafizahullah. Beliau adalah seorang ustadz dan dai serta pengurus MUI Kabupaten Buol. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi Ustadz, di grup kajian online itu bertanya, mohon untuk dibahas tentang pelaksanaan akikah menurut syariat. Kalau hukum akikah Ustadz? Ya, jadi tentang akikah, maka ulama itu berbeda pendapat. Atau ulama yang lain berpandangan bahwa akikah itu wajib, merupakan kewajiban orang tua. Jadi bila orang tua memiliki anak, wajib baginya mengakikah anaknya. Itu di antara pendapat para ulama. Ulama yang lain ada juga yang berpandangan bahwa hukum akikah itu adalah sunnah muakkadah. Akikah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya setiap muslim mesti memperhatikan yang namanya akikah. Apa yang dimaksud dengan akikah? Tentu banyak para ulama yang menjelaskan. Di antaranya misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah menjabarkan bahwa akikah itu adalah sembelihan yang dilakukan untuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur atas lahirnya anak yang dilakukan pada hari ketujuh. Jadi dilakukan pada hari ketujuh dengan melakukan sembelihan, dan biasanya adalah seekor kambing. Jadi akikah itu secara hukum yang paling kuat dari kalangan jumhur, termasuk Syekh Utsaimin, Imam Ahmad, dan beberapa ulama lainnya, itu menyimpulkan bahwa hukum akikah itu adalah sunnah muakkadah. Muakkadah artinya ditakkid, ditekankan, usahakan, diupayakan, dilakukan. Seperti itu. Dan ini tentunya bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu. Itu akikah. Kalau dalam pelaksanaan akikah Ustaz, hewan sembelihannya apa saja Ustaz? Untuk akikah sebenarnya dari fatwa-fatwa para ulama lebih banyak menetapkan kambing atau domba. Ya, jadi kambing atau domba. Kambing disebutkan usianya adalah tidak kurang dari 1 tahun. Kambing yang usianya tidak kurang dari 1 tahun. Adapun domba tidak kurang dari 6 bulan. Jadi kalau domba itu bisa 6 bulan. Tapi kalau kita rata-rata kambing kampung lah diistilahkan, makin 1 tahun. Umurnya 1 tahun ke atas. Jadi 1 tahun, 1 tahun setengah, mau 2 tahun itu boleh. Ya, jadi usianya sebagian ulama mempersamakan dengan usia hewan kurban. Jadi akikahnya. Jadi 1 tahun. Beberapa ulama seperti itu, termasuk Lajnah Daimah juga telah menyebutkan hal tersebut, usianya 1 tahun ke atas. Kalau misalkan ini di kadang kita dapati di beberapa kejadian Ustaz, katanya kambing itu bisa diganti dengan hewan sembelihan yang lain Ustaz. Bagaimana itu? Iya, sebagian ulama membolehkan, seperti dengan unta, sapi, itu diganti. Namun
sebagian ulama lebih menekankan tetap kita kembali pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kambing. Dan saya pikir stok kambing terutama di Indonesia ini masih sangat banyak, sehingga kita tetap mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tetap mencari kambing untuk mengakikahi anak-anak kita. Jadi sebaiknya pakai kambing, itu yang diarahkan oleh para ulama. Jadi tidak diganti dengan hewan lain, karena yang paling inti adalah sembelihan. Ya. Jadi sembelih, kemudian dagingnya dibagikan. Ya, tidak boleh juga hewannya disembelih lalu dijual dagingnya, ini tidak sah hakikatnya. Jadi harus disembelih hewan tersebut dan kemudian dagingnya dibagikan, ya, atau dimakan atau dibagikan. Itu yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, bahwa selalu ditekankan hewan yang berjenis kambing atau domba. Jadi bukan sapi atau unta, ya, apalagi anoa. Anoa kan tidak ada, apalagi anoa ya tidak ada, atau kerbau mungkin. Jadi yang sekali lagi diusahakan kambing, itu yang benarnya. Berarti yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah kambing, Ustaz. Atau Iya, dicontohkan oleh dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah kambing. Kambing. Oh, mantap. Sekarang ke pelaksanaannya, Ustaz. Bagaimana syariat pelaksanaannya, dengan gunting rambut atau apa semua yang berhubungan dengan syariat tentang pelaksanaan dari akikah itu sendiri, Ustaz. Ya, jadi akikah itu hukum asalnya dilakukan pada hari ke-7, hitungan saat bayi lahir. Misalnya bayinya lahir hari Senin, kan? Bayinya lahir hari Senin, maka akikah hari ke-7 berarti hari Ahad. Jadi diakikahi hari Ahad, jadi hari Senin. Hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari ke-7-nya hari Ahad. Jadi kalau bayinya meninggal sebelum hari Ahad, hari ke-7, maka tidak ada anjuran untuk mengakikahi anak. Karena memang akikah itu pada dasarnya diakikahi pada hari ke-7. Bagaimana kalau hari ke-7 tidak mampu? Maka beberapa dalil yang sahih itu bisa dilakukan pada hari ke-14. Kalau hari ke-14 tidak mampu, mungkin belum cair anggaran, belum cair dana, maka boleh pada hari ke-21. Dan kalau masih belum mampu, dia boleh menunda lagi beberapa pekan, bulan, atau bahkan tahun. Jadi Syekh bin Baz juga rahimahullah menjabarkan seperti itu. Bila tidak mampu pada hari ke-21, maka boleh dia menunda beberapa bulan atau bahkan mungkin beberapa tahun. Bahkan beliau menyampaikan, Syekh bin Baz rahimahullah menyampaikan, kalaupun nanti dewasa baru mampu, maka itu juga baik. Jadi itu sebagian mempertanyakan, bagaimana hukumnya saya ketika kecil tidak diakikah, entah karena orang tuanya tidak mampu atau karena orang tuanya belum paham hukum. Di sini para ulama berbeda pendapat sebenarnya. Syekh Utsaimin dan beberapa ulama-ulama lain, termasuk beberapa fatwa yang ada, akikah itu hanya dilakukan oleh orang tua yang mampu, dan ini jatuhnya pada seorang ayah. Jadi beban akikah itu ditekankan pada seorang ayah. Dia berupaya untuk membeli seekor kambing bila dia adalah wanita, dan 2 ekor kambing bila dia adalah bayi laki-laki. Jadi bila bayi yang lahir adalah laki-laki, maka sunnahnya adalah 2 ekor kambing. Bila bayi perempuan yang lahir, maka sunnah diakikahi dengan 1 ekor kambing. Namun bila tidak mampu, misalnya orang tuanya tidak mampu beli 2 karena bayinya laki-laki, maka boleh 1 ekor, tidak masalah, karena tidak mampu. Dan kalau sama sekali tidak mampu, memang sudah diupayakan, memang keuangan makan saja susah, mau jangankan 3 kali sehari, 2 kali sehari saja susah, maka ini tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk mengakikahi anaknya, ya, atau tidak ada anjuran penekanan untuk mengakikahi anaknya. Bagaimana kalau anaknya orang tuanya awalnya miskin, lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala 20 tahun kemudian orang tuanya jadi kaya, ya kan? Nah, maka para ulama mengatakan tetap tidak ada kewajiban bagi seorang ayah
Karena dia sebagaimana orang bayar zakat, ketika dia miskin, dia tidak bayar zakat. Tiba-tiba 20 tahun kemudian dia kaya, maka dia tidak perlu mengganti zakat yang lalu. Karena dia miskin memang, sama dengan akikah, kecuali orang tuanya mampu dan dia tunda-tunda sampai dewasa anaknya, maka tetap ayahnya harus mengakikahkan anaknya, karena memang dari kecil mampu orang tuanya. Jadi ini kondisinya berbeda, ya dilihat seperti itu. Itu yang pahami. Kemudian untuk hewan kambing, sekali lagi tadi disebutkan umurnya 1 tahun. Ya, bila bayinya laki-laki, kambingnya 2. Bila bayinya perempuan, kambingnya 1. Dan afdolnya jantan sebenarnya. Kambingnya dicari jantan. Tapi sekarang memang lumayan sulit juga mencari jantan. Dan harganya juga fantastis, maka tidak ada dalil khusus yang mewajibkan jantan atau mengharuskan jantan. Bisa juga dengan betina, sekali lagi umurnya yang penting sudah 1 tahun dan jenisnya adalah kambing. Walaupun bukan jantan, maka ini juga dibenarkan dalam syariat. Seperti itu. Kalau di pelaksanaannya Ustaz itu di beberapa tempat juga saya lihat ada proses pengguntingan rambut bagi bayi yang dilaksanakan akikahnya, Ustaz. Ya. Bagaimana pandangan syariat tentang itu, Ustaz? Menggunting rambut juga bagian dari syariat. Jadi potong rambut itu syariat. Jadi pada hari ke-7 itu ada 3 hal yang dilakukan minimalnya bagi anak yang mau diakikahi. 1, disembelihkan kambing. Tergantung dia laki-laki atau perempuan bayinya. Kemudian digunting rambutnya atau dipotong rambutnya. Itu bisa ditimbang, kemudian disedekahkan dengan harga perak. Jadi sebenarnya ada yang bilang harga emas, tapi ini lemah pendapatnya. Nah, karena lumayan memberatkan. Karena misalnya rambutnya banyak, ditimbang 2 gram, berarti 1.600.000. Kalau misalnya emasnya 800.000, sekarang mungkin sudah 1 juta, 2 juta berarti lebih mahal harga rambut daripada harga kambing. Maka pendapat yang rajih itu harga perak. Harga perak. Tinggal dilihat sekarang harga perak pasarannya berapa, ditimbang rambutnya berapa gram. Misalnya 1 gram, ya, kalau perak harganya misalnya 200.000 misalnya per gram, berarti kita bersedekah 200.000. Itu ditimbang rambutnya dengan hitungan emas. Kemudian pada hari ke-7 diberi nama. Jadi boleh misalnya kita belum dapat nama pas lahirnya, walaupun pas lahir bahkan sebelum lahir sudah disiapkan nama. Ada juga begitu, tapi ada yang masih kebingungan, mungkin karena anaknya sudah banyak, ya sudah mungkin 7, 8, sehingga dia bingung nama apa lagi, semua sudah ada. Maka dia bingung, maka diberi waktu 7 hari. Kenapa bayi itu diberi waktu sampai 7 hari? Untuk Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, di antara hikmahnya kenapa harus hari ke-7, untuk melihat bayi itu hidup atau tidak, sehat atau tidak, dan masih bertahan hidup atau tidak. Sehingga maka pada hari ke-7 ketika dia sehat, insya Allah juga ke depannya sehat, sehingga sebagai bentuk syukur kita menyembelih hewan, yaitu kambing, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi syariatnya paling minimal 3 tadi. Jadi menyembelih yang dimaksud dengan akikah, kemudian memberi nama, kemudian bersedekah. Ketika disembelih kambingnya, hewannya bisa dibagi 3. Dimakan sepertiganya oleh keluarga, sepertiganya dihadiahkan, sepertiganya dibagikan pada fakir miskin, dan diupayakan sudah dimasak. Jangan kasih fakir miskin yang masih mentah, itu memberatkan. Jadi kalau perlu undang saja 1 kali. Dalam satu jamuan, di situ ada orang miskinnya, di situ ada teman-temannya, di situ ada keluarganya. Kita makan sama-sama juga, itu tidak masalah. Walaupun sekali lagi tidak ada dalil khusus yang menyebutkan pembagian hewan akikah. Harus sepertiga. Untuk akikah tidak ada dalil khususnya, sehingga ulama kemudian mengambil kesimpulan dengan mengumpulkan berbagai dalil. Alangkah baiknya bila digabungkan 3-tiganya. Kita bagi ke fakir miskin, dapat pahala sedekah. Kita bagi ke kerabat, dapat hadiah. Kita bagi ke keluarga, memberi makan keluarga. Jadi dapat semua pahalanya. Itu yang ada. Tentang pelaksanaan, ini
tidak ada acara khusus yang kemudian harus diselenggarakan, yang kemudian acara tersebut sudah ditambahkan, di mana Nabi SAW tidak memperumit sebenarnya urusan akikah ini. Ya, cari saja kambing, potong, baca Bismillah Wallahu Akbar, ya, Bismillah Wallahu Akbar, dan boleh menyebut nama anak, boleh juga tidak masalah. Ya, mau sebut nama anaknya yang diakikahi atau tidak masalah. Tapi Bismillah Wallahu Akbar itu sunnah yang diterangkan. Mau tambah nama anak juga boleh. Setelah itu kambingnya dibersihkan, dimasak, kemudian undang orang makan. Anaknya diberi nama, kemudian para undangan mendoakan sang anak, kemudian makan bersama. Setelah itu mungkin ngobrol-ngobrol, bubar. Seperti itulah yang disyariatkan. Jadi tidak ada tambahan-tambahan khusus yang kami ketahui. Tidak ada dalil khusus yang saat ini kadang sudah banyak yang divariasi dari acara akikah yang ada. Allah. Ada aja sebagian contoh kasus ini, Ustaz. Pada saat pelaksanaan potong rambut itu bayi kadang digilir ke masing-masing orang yang sudah ditunjuk untuk kemudian digunting rambutnya secara bergilir pula dan dibacakan sholawat, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, jadi terkait hal tersebut, maka sebenarnya bisa bayi itu digilir dengan harapan orang-orang soleh yang datang, atau mungkin diletakkan di sebuah tempat, orang-orang soleh bisa melihatnya dan mendoakan keberkahan bagi bayi dan orang tuanya. Itu sangat baik karena kita harapannya seperti itu. Dan kalaupun tidak dilakukan juga tidak masalah. Adapun menggilir bayi kepada orang-orang yang ditunjuk kemudian masing-masing menggunting rambut, maka secara hukum syar'i ini tidak dicontohkan. Jadi tidak kita dapati perbuatan Nabi SAW atau para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, atau tabi'in, atau tabi'in, para ulama mazhab memberikan arahan seperti itu. Jadi tidak ada ritual-ritual khusus yang ditunjukkan dalam akikah dalam rangka memudahkan kaum muslimin dalam pelaksanaan akikah, sehingga sunnah muakkadah ini benar-benar dapat tersebar sebagai warisan yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi tidak ada istilah harus seperti itu, atau seolah-olah akikah tidak sah kalau tidak pakai hal yang seperti itu. Ya, padahal akikah itu cukup dilakukan sepraktis mungkin, karena memang agama ini adalah agama yang mudah, maka jangan dipersulit dengan sesuatu yang nantinya memberatkan orang-orang yang ingin melaksanakan akikah. Berarti pada saat pengguntingan rambut itu, sekalipun hanya ayahnya saja yang menggunting tidak masalah. Ya, sebaiknya ayahnya. Maksudnya kalau memang ayahnya takut, silakan siapa saja menggunting rambutnya, mau gundul juga boleh. Kemudian itu hikmahnya, rambut itu nanti timbang juga untuk kemudian mengukur nilai sedekah minimal. Jadi guntingnya boleh ayahnya, boleh ibunya. Yang pastinya dalam waktu 7 hari itu diantaranya adalah menggunting rambut bayi, mencukur rambut bayi. Mau ayahnya atau siapa saja, sebenarnya tidak ada batasan. Yang penting rambut bayi dicukur dan kepala bayi tidak luka. Itu harus ahli lah, ya. Harus ahli, jangan sembarang. Mungkin itu dipilih orang-orang tertentu, mungkin sudah ahli. Ya, seperti itu akhirnya ditunjuklah mereka. Khawatirnya kalau bapaknya yang cukur mungkin ikut juga kulit kepala, akhirnya luka dan membahayakan bayi. Tergantung. Nah, sekarang begini, Ustaz. Misalkan begitu anaknya lahir, posisi keuangan masih kurang atau menipis, kemudian setelah anaknya berumur 7 tahun sudah dapat rezeki dan bisa melaksanakan akikah. Nah, pertanyaan Ustaz, apakah di situ pemotongan rambutnya atau masih dari bayi tadi, Ustaz? Ya, hari ke-7 itulah. Jadi kalau belum mampu menyembelih, paling tidak sudah diberi nama dan sudah dicukur rambutnya. Soal akikah tadi, intinya akikah itu adalah menyembelih. Jadi akikah itu artinya sembelihan. Jadi kambing yang disembelih itulah namanya akikah. Jadi bukan potong rambutnya akikah itu, tapi sembelihannya. Cuma yang dilakukan pada hari ke-7 itu memotong rambut, memberi nama, kemudian menyembelih. Ya, tapi kalau belum bisa menyembelih karena nilai
jual atau harga kambing tinggi, maka yang 2 saja dulu. Yang sampai mau tunggu 7 tahun baru ada namanya, itu setengah mati. Siapa namanya? Anonim. Ya, tidak mungkin dikasih nama anonim. Ya, jadi lakukan yang masih bisa dilakukan. Ibaratnya dalam kaidah, apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau belum bisa mengakikah, jangan juga tidak kasih nama, kemudian tidak digunting rambutnya. Itu juga hal yang unik, yang memang kasihan anaknya. Nanti umur 7 tahun baru mau dikasih nama. Ya, jadi hari ke-7 berarti tinggal akikahnya. Seperti itu kan? Hari 7 tahun itu ya. Umur 7 tahun baru diakikah. Ya, tinggal akikahnya. Nah, sekarang begini Ustaz, kalau misalkan ini Ustaz, Ya. pada umur 7 hari tetap keuangan juga masih menipis, bahkan untuk mengganti dengan nilai perak mungkin belum cukup juga. Apakah bisa nanti di 7 tahun itu ditukar kembali rambutnya yang sudah dipotong, sudah dicukur pada waktu berumur 7 hari, nanti diganti di umur 7 tahun itu Ustaz? Ya, jadi kalau yang seperti itu untuk ukuran rambut memang tentu akan berbeda, rambut 7 tahun ya dengan rambut 7 hari. Ya, maka jelas kembalinya pada rambut yang hari ke-7. Jadi itu saja yang ditimbang. Kalau belum bisa sedekah hari itu, diingat saja. Diingat lalu berapa gram, ya, nanti dicocokkan dengan harga perak di masanya ini. Di masa sekarang ya, di masa sekarang. Di masa yang 7 tahun. 7 tahun itu saya 7 tahun. Lalu kemudian berinfak. Seperti itu diukur saja usia apa nilai infaknya seperti itu. Berarti hanya diberi nama saja hari ke-7. Kemudian sambil mengingat, kumpulkan uang. Iya. Ya, seperti itu. Nanti begitu tiba di 7 tahun sudah mampu, ya, diingat kembali misalkan 2 gram itu yang ditunaikan ya, pada saat pelaksanaan akikah dan pada saat sudah mulai membaik ekonominya. Ya. Cuma sekali lagi kembali pada fatwa ulama sebelumnya. Jadi kalau orang tuanya tidak mampu, misalnya pada hari ke-7, ke-14, ke-21 memang tidak mampu sampai bertahun-tahun, maka tidak perlu lagi mengakikah anaknya. Kemudian pada 7 tahun sudah kaya, maka yang itu sudah tidak perlu diakikah menurut salah satu fatwa. Tapi fatwa yang lain, ketika dia mampu dan anaknya sudah dewasa, tetap masih boleh diakikahi. Itu termasuk Syekh bin Baz dalam fatwanya seperti itu. Kalau dewasa baru mampu, maka tetap diakikahi, itu baik ya dalam fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi bisa mengakikahkan anak. Karena Nabi SAW juga mengakikahi dirinya pada usia dewasa. Ya, seperti itu. Jadi para sahabat Ashar TV, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Hanafi tentang pelaksanaan akikah menurut syariat. Jadi semoga tayangan ini bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di konten-konten selanjutnya, di video pembahasan tentang akidah atau pembahasan tentang ajaran yang lain. Ya, jadi terima kasih, semoga video ini bermanfaat.